Roh-Mu menolong kami Tuhan untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, karena itulah yang Kau kehendaki supaya hidup kami menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang menyampaikan renungan hari ini. Kami percaya Roh Kudus mengerjakan sesuatu dalam hati, pikiran, dan jiwa kami pagi hari ini yang hadir di doa pagi ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu kembali. Ya, kita masih dengan tema yang sama ya Bapak Ibu ya. Jangan bosan, jangan jenuh ya. Kita akan terus dalam satu minggu ini masih dengan tema yang sama, yaitu mengenai rekonsiliasi dengan Tuhan ya. Ayatnya adalah 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan bosan-bosan sampai kita mengalami yang namanya rekonsiliasi dengan Tuhan, sampai kita mengalami pemulihan, ya biar ini terus menjadi rema dalam hidup kita ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat tadi di dalam 2 Korintus 5:20 tadi, ya ayat ini sedang menceritakan bagaimana Paulus mengajak orang-orang di kota Korintus untuk berdamai dengan Allah. Ya, jadi Paulus sedang mengajak jemaat Korintus, mengingatkan mereka bahwa Allah memberi nasihat dan panggilan kepada mereka melalui para utusan Kristus. Paulus menyatakan dirinya dan rekan-rekannya pada waktu itu mereka adalah utusan-utusan Kristus ya, yang datang kepada jemaat Korintus untuk menyampaikan kepada mereka agar jemaat di Korintus meresponi ya dengan meresponi apa yang Kristus lakukan dalam hidup mereka, yaitu dengan mendamaikan diri mereka dengan Allah. Jadi Paulus sedang mengajak jemaat di Korintus untuk mengingatkan mereka karena mereka sedang hidup di luar kebenaran, lalu Paulus sedang mengingatkan mereka untuk mendamaikan diri mereka dengan Allah ya. Kalau kita perhatikan kata didamaikan dengan Allah ini memberikan gambaran atau apa ya? Isyarat penting bahwa pentingnya rekonsiliasi dan hubungan yang memperbaiki hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Amin ya. Jadi fungsi dari rekonsiliasi itu adalah memberikan perdamaian, membawa kepada apa namanya keadaan yang semula Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita dengan Tuhan artinya rekonsiliasi sedang mengajarkan kita, membawa kita untuk kita kembali dipulihkan ya, menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan panggilan Allah sejak semula ya Bapak Ibu. Jadi latar belakang ayat ini adalah panggilan Paulus kepada jemaat di Korintus untuk merespon pesan Injil ya, untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Allah melalui Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya ada perubahan hidup yang terjadi ketika rekonsiliasi terjadi, rekonsiliasi dengan kita dengan Tuhan itu ditunjukkan dari perubahan hidup dari kita. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi rekonsiliasi itu harus ada buahnya Bapak Ibu ya. Jadi rekonsiliasi tidak sekedar kata-kata, tapi ada sesuatu yang dihasilkan, bukti berdamai dengan Allah, bukti kita berdamai dengan Tuhan. Ada sesuatu yang dihasilkan dari hidup kita tentunya ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di sana ada kata dalam nama Kristus di ayat yang tadi di 2 Korintus tadi, di sana dikatakan dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, saya melihat bahwa ketika penggunaan kata dalam nama Kristus ini, Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa untuk berdamai dengan Allah dibutuhkan yang namanya iman, Bapak Ibu. Iman yang membuat kita bisa berdamai, iman yang membuat kita yang dibutuhkan untuk kita melakukan rekonsiliasi dengan Tuhan, lalu setelah itu kita juga butuh yang namanya kepatuhan dengan Tuhan. Artinya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi
ini yang melatar belakangi Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 ini. Next, Kak. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam gambar itu ada manusia berdosa, ada Allah, ya. Dosa membuat kita terpisah dari Allah, ya, karena dosa manusia itu yang membuat kita terpisah dari Allah. Alkitab bilang bahwa waktu kita berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, untuk mengembalikan kembali posisi manusia yang berdosa tadi, supaya bisa connect dengan Allah, maka dibutuhkan eh, jembatan untuk membawa manusia datang kepada Allah. Apa itu jembatannya? Jembatannya melalui kematian Kristus, salib Kristus yang menjadi jembatannya. Saya pikir kita sudah membahas ini. Jadi rekonsiliasi manusia dengan Allah melalui jalan salib, ya, kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya tentunya, ya. Ya, kenapa salib? Karena memang manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, manusia berdosa nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, bahkan agama pun nggak bisa menyelamatkan diri kita dari dosa, dari upah maut itu, Bapak Ibu. Perbuatan baik kita. Jadi kita juga nggak bisa diselamatkan karena perbuatan baik yang kita buat, yang kita lakukan, ya. Jadi keselamatan, pendamaian hanya bisa dilakukan oleh Kristus, ya. Pengetahuan juga ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi salib merupakan jalan pendamaian yang membawa kehidupan bagi kita. Amin. Ya, Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Jadi ketika kita ada hidup di dalam dosa, maka kita sedang mewarisi kematian kekal. Ketika kita masih ada di dalam dosa, ya, kita mewarisi kematian kekal. Tetapi ketika Kristus datang, dia disalib dan dia bangkit, ya Bapak Ibu, maka kuasa dosa, kuasa maut itu dihancurkan, dipatahkan. Ya, jadi Kristus salib membawa kehidupan baru buat setiap kita. Yang percaya katakan amin, ya. Jadi tanpa kematian Yesus, maka mautlah yang menguasai hidup kita. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, ya, saudara dan saya yang ada di Zoom meeting ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, yang ditebus oleh darah Kristus, sehingga kita yang tadinya ada di dalam maut, sekarang berubah, berpindah, ya, kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Ya, jadi kita ada kehidupan baru ketika Yesus mati di kayu salib. Nah, hari ini kita mau belajar ada dua hal yang kita mau belajar mengenai hasil dari rekonsiliasi, ya, rekonsiliasi dengan Tuhan. Next, Kak. Iya, yang pertama Bapak Ibu, rekonsiliasi kita dengan Tuhan akan menghasilkan hubungan yang dipulihkan. Amin. Ya, tadi hubungan kita sudah rusak ketika kita jatuh di dalam dosa, maka butuh jembatan untuk kita sampai kepada Allah. Nah, itu tadi kita juga sudah dengar dari pembicara-pembicara sebelumnya bahwa memang kematian Kristuslah yang menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Ya, jadi ketika kita melakukan rekonsiliasi, hubungan kita dengan Tuhan menghasilkan hubungan yang dipulihkan. Ada dari yang rusak kepada diperbaiki kepada yang baru, Bapak Ibu. Roma 5 ayat 10 di sana dikatakan begini. Sebab jikalau kita masih seteru, artinya lawan, ya, lawan Tuhan, masih seteru, diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Ya, jadi kita bukan hanya diperdamaikan, tetapi kita diselamatkan. Hidup kita diselamatkan oleh kematian anak Allah, ya, oleh kematian Yesus Kristus. Jadi tujuan Allah mengadakan pendamaian adalah Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau memulihkan kita agar kita kembali menjadi utuh di dalam Dia. Amin. Supaya kita kembali menjadi utuh, supaya kita kembali kepada rencana Allah yang semula. Apa itu? Yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Amin, Bapak Ibu. Ini tujuannya Bapak Ibu, supaya kita kembali yang tadinya kita berdosa, Tuhan mau mengembalikan rencana Allah yang semula kepada hidup kita, yaitu menjadikan kita segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Dengan jalan
Apa kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Allah? Tentunya melalui pertobatan hidup kita, Bapak Ibu, ya. Jadi setelah kita berrekonsiliasi harus ada tindakan dari hidup kita juga bertobat, Bapak Ibu, ya. Kita harus meninggalkan manusia kita yang lama. Jadi rekonsiliasi tidak hanya terjadi begitu saja, tapi ada tindakan dari sisi kita manusia untuk kita terus menjaga rekonsiliasi itu, artinya kita harus melakukan pertobatan dalam hidup kita. Tanpa pertobatan, maka tidak akan pernah terjadi rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan. Ya, jadi kita perlu membangun kembali pertobatan itu membawa kita membangun kembali relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi hubungan yang tadinya sudah rusak karena dosa, Kristus sebagai perantara, salib menjadi jembatan untuk kita sampai kepada Bapa itu dan kita kembali kepada rencana Allah ya. Apa rencana Allah yang semula? Yaitu tadi yang saya katakan, hidup segambar, serupa dengan Tuhan. Artinya apa? Kita hidup dalam kekudusan Bapak Ibu. Kita tidak lagi terpisah dari Allah ya. Jadi rekonsiliasi menghasilkan hubungan yang dipulihkan dengan antara kita dengan Allah. Waktu kita ditebus, maka kita dibenarkan. Waktu kita dibenarkan, kita dikuduskan sehingga kita bisa kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang dipulihkan ini juga bicara relasi relasi kita ya. Jadi relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan itu diperbaiki ya. Kita kembali mencari Tuhan. Kita kembali punya keintiman dengan Tuhan. Amin. Ya kita kembali punya keintiman dengan Tuhan. Kita membangun hubungan kita kembali dengan Tuhan. Ya, tapi jangan lupa bahwa kematian, kebangkitan Kristus tidak terjadi secara otomatis membangun hubungan yang dipulihkan antara kita dengan Allah. Ya, saya mencatat bahwa kita harus menanggapi secara pribadi sungguh-sungguh dengan komitmen untuk berbalik dari dosa atau bertobat. Yaitu tadi yang saya katakan bahwa pemulihan terjadi ketika kita punya komitmen, ya, kita bertobat, punya komitmen untuk kita meninggalkan manusia lama kita, ya. Jadi artinya pemulihan terjadi ketika kita kembali memberikan diri kita untuk diperdamaikan. Makanya tadi di ayat terakhir katakan, berilah dirimu untuk diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan itu artinya kita mau bertobat Bapak Ibu, kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau? Kembali kepada rencana Tuhan yang semula, amin. Nah, kalau kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 13, di sana dikatakan begini, "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus." Saudara kita yang dulu jauh, kita yang dulu terpisah karena dosa, lewat kematian Kristus kita menjadi dekat. Amin. Itulah yang membuat kita bisa kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan tanpa intimidasi, ya. Kita kembali membangun hubungan karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan sehingga kita bisa memanggil Dia Aba Bapa. Kita datang dengan rasa merdeka kepada Tuhan. Kita membangun hubungan kita kembali dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi buah dari rekonsiliasi ini mari kita tunjukkan. Hasilnya adalah kita bertobat, kita mengalami pertobatan hidup, kita mengalami perubahan hidup. Ya, amin Bapak Ibu. Jangan sampai apa yang kita pelajari selama berminggu-minggu, bahkan mungkin selama 1 bulan ini kita ngomongin soal rekonsiliasi, tapi mari kita menjadi orang-orang yang mengalami rekonsiliasi secara pribadi Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika kita sudah mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan, maka kita juga mudah untuk melakukan rekonsiliasi dengan sesama kita. Efeknya akan kepada orang lain Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Yang selanjutnya Kak, bagian yang kedua hasil dari rekonsiliasi adalah yang tadi saya katakan, pertobatan dan pertobatan itu menghasilkan buah. Amin. Jadi harus ada buah yang dihasilkan dari pertobatan kita Bapak Ibu. Jadi nggak ada pertobatan yang bilang, "Oh saya bertobat, saya udah bertobat." Tapi hidupnya tidak berubah, itu bukan bertobat Bapak Ibu ya. Itu hanya sampai di level, perkataan saja. Tapi saya percaya bahwa pertobatan menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya, Lukas 3 ayat 8 bilang begini, "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Jadi ada buah yang memang harus kita keluarkan dari hidup kita Bapak Ibu, ya.
Hubungan kita dengan Tuhan, ya relasi kita dengan Tuhan hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi seperti apa hubungan kita dengan Tuhan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tetapi ingat ini baik-baik, bahwa buah dari hasil pertobatan kita, orang lain yang menikmatinya. Amin. Ya, buah dari hubungan kita yang sudah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, buah dari pertobatan kita, hasilnya itu harus dinikmati orang lain. Jadi bukan Tuhan yang menikmati buah pertobatan kita, Bapak Ibu. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, ya orang-orang yang bekerja dengan kita, mungkin kalau Bapak Ibu di perusahaan, siapa lagi? Orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di komunitas kita, orang-orang yang ada di pelayanan kita, siapapun mereka, mereka adalah orang-orang yang harus menikmati buah dari pertobatan. Jadi tidak ada rekonsiliasi tanpa pertobatan, Bapak Ibu, ya. Rekonsiliasi menghasilkan pertobatan dan pertobatan menghasilkan buah dari apa yang kita, dari pertobatan kita, ya. Jadi sekali lagi bahwa hubungan kita dengan Tuhan hanya kita yang tahu, tetapi hasilkanlah buah pertobatan dan buah itulah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Amin, ya. Saya berharap kita bisa bisa, mengeluarkan buah-buah pertobatan kita, Bapak Ibu. Buah pertobatan apa sih gitu kan? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Dulu kita manusia lama, Bapak Ibu ya, manusia yang hidup di dalam, dosa. Nah, sekarang buah pertobatannya itu bisa mengenai pikiran kita, perkataan kita yang dulu sia-sia, sekarang perkataan kita menjadi perkataan yang hikmat, perkataan yang membawa berkat buat orang, perkataan yang membawa damai sejahtera, perkataan yang menguatkan orang, atau paradigma kita mungkin ya. Ya, itu yang harus dihasilkan dari kehidupan kita ya. Roma Roma berapa? Roma 12 ayat 2 itu bilang bahwa berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Itu yang dihasilkan dari sebuah pertobatan. Ada pembaharuan hidup, ada pembaharuan akal budi bicara cara kita berpikir ya. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Itulah baru ada hasil dari buah pertobatan kita. Jadi pastikan Bapak Ibu kita memiliki buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita. Itulah yang membuktikan bahwa kita sudah mengalami relasi dengan Tuhan ya. Saya percaya bahwa waktu kita sudah ditebus, maka kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan tentunya ya. Lewat apa ya? Itu tadi lewat perubahan perubahan hidup kita ya, lewat apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saya mau tutup dengan ini, 1 Petrus ayat 1-18 bilang begini, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus." Bapak Ibu, kita sudah ditebus dari cara-cara hidup kita yang lama, hidup kita yang berdosa, hidup kita yang mungkin dulu di bawah kutuk. Tapi hari ini lewat kematian Kristus, kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebus dari cara-cara hidup kita yang lama. So, saya mau bilang gini Bapak Ibu, kita harus meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Kita yang dulu mungkin orang yang nggak percaya Tuhan, mungkin kita orang yang selalu menyalahkan Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap posisi, dalam setiap hal-hal yang mungkin nggak enak. Mari kita berubah Bapak Ibu. Kita yang mungkin dulu perkataannya perkataan yang sangat-sangat tidak membangun orang lain. Mari kita berubah Bapak Ibu. Ya, itu adalah cara hidup yang sia-sia. Ya, itu adalah cara hidup yang sia-sia yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Terlalu mahal kita ini bagi Kristus Bapak Ibu. So, saya pakai hari ini saya juga mengingatkan diri saya bahwa mari kita hidup menghasilkan buah pertobatan. Itulah yang membuktikan bahwa kita sudah hidup dalam rekonsiliasi dengan Tuhan. Amin. Dan buah itu harus dinikmati oleh semua orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Next, Kak, diskusikan, di-sharing-kan ini di BR kita masing-masing, Bapak Ibu. Masih adakah hal-hal yang mungkin kita belum bereskan dengan Tuhan? Ya, dan nanti sharing-kan. Coba ingat-ingat, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang kita belum bereskan di hadapan Tuhan? Kemudian, sudahkah kita membangun kembali hubungan kita dengan yang intim dengan Tuhan? Pastikan hari ini kita mendapatkan sesuatu lewat sharing kita, di BR kita masing-masing. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu dan juga boleh membawa kita hidup
menjadi seperti yang, sama seperti Tuhan ya, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita berdoa, Bapa terima kasih untuk firman-Mu, Roh-Mu memampukan kami, sekali lagi kami memberi diri kami untuk kami dipenuhi oleh Kristus, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami orang-orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang menjadi perantara untuk menolong orang lain mengalami pemulihan dengan Tuhan. Bapa tolong kami, Roh Kudus tolong kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.